Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Emriki Hidayat. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPBJ Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan dan mempraktikkan tugas 2 pemrograman berbasis perangkat bergerak dengan dosen Bapak Faisal MKom. Mohon bimbingan dan arahannya. Dalam tugas 2 pemrograman bergerak ini, eh, kita mendapatkan 2 soal. Yang pertama, kita buatlah proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API dengan alamat ini. Nah, selanjutnya kita harus membuat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan tampilan data atribut kolom field berikut dengan ketentuannya temperatur suhu per jam dalam Celcius. Selanjutnya, detail tampilan akan mudah dibaca dalam bentuk list atau tabel sederhana. Oke, dalam tugas ini saya akan menggunakan Ionic dan Vue serta TypeScript karena sesuai dengan yang ada di modul, yaitu diajarkan Vue, Ionic, dan TypeScript. Oke, langsung aja. Sebelum itu aku ingin membuka linknya dulu. Aku ingin melihat data JSON-nya. Oke, ini data JSON-nya. Dan kita mendapatkan data 24 jam dan data harian. Oke, di sini ini adalah wilayah Jakarta dan Horlinya itu masuk ke dalam area kedua. Oke, aku sudah memahami untuk JSON-nya. Selanjutnya kita akan membuat codingan ya di dalam VS Code. Di sini aku sudah membuat folder tugas 2 pemrograman bergerak. Selanjutnya aku akan membuat mengecek apakah paket-paket yang aku butuhkan sudah ada atau belum. Kalau belum ada, aku akan install. Pertama aku membutuhkan npm. npm sudah ada. Selanjutnya, aku membutuhkan node. Node sudah ada. Selanjutnya, aku membutuhkan tsc. Sudah ada. Selanjutnya, aku membutuhkan Ionic. Nah, Ionic juga sudah ada. Berarti untuk kebutuhan dependencies atau kebutuhan package itu sudah terpenuhi. Selanjutnya, kita akan menginstal dengan cara Ionic. Sebentar aku clear dulu agar mudah dibaca. Oke, Ionic star. Selanjutnya, karena ini proyek cuaca Jakarta, aku memberi nama cuaca Jakarta. Selanjutnya, aku menggunakan tabs dengan tipe framework-nya adalah Vue. Oke, di sini ada. Nah, oke. Mungkin ini akan aku percepat aja karena untuk menginstal Ionic ini membutuhkan waktu. Jadi nanti kita akan mendapatkan beberapa folder atau beberapa struktur file yang sudah disediakan oleh Ionic seperti ini. Oke, sembari kita menunggu, videonya akan aku percepat. Di sini kita sudah berhasil menginstal Ionic dengan kita sudah mendapatkan struktur folder yang seperti ini. Selanjutnya, dalam Ionic ini aku membutuhkan beberapa package lagi. Package-nya apa aja? Sebelumnya aku akan clear dulu. Nah, package yang pertama aku membutuhkan Axios untuk memfetching data, memfetching atau mengambil data. Dalam Axios, dalam coding, dalam TypeScript atau Vue ini, kita sebenarnya bisa menggunakan yang bawaan dari codingannya, tapi aku menggunakan sebuah package Axios untuk mempermudah dalam pengodingannya. Selanjutnya, aku juga membutuhkan Ionic PWA karena dalam Ionic ini kita
Ionic itu adalah framework hybrid. Dia bisa sebagai website, dia sebagai aplikasi. Di sini rencananya untuk aplikasi sendiri aku akan merendernya menggunakan Android Studio. Jadi aku membutuhkan PWA elemen agar elemennya dibaca sebagai elemen Android. Oke. Aku harus masuk dulu ke dalam foldernya, CD Swaja Jakarta. Nah, aku clear. Nah, selanjutnya aku npm install Axios Ionic garis miring PWA elemen. Selanjutnya aku juga membutuhkan kapasitor untuk membuat icon dari Android. Oke, sudah. Selanjutnya ini aku akan clear dulu. Aku akan mengecek apakah dalam website dia berjalan normal dengan cara Ionic Server. Oke, ini sudah berjalan normal. Selanjutnya, apakah di Android Studio atau di Android Emulator dia berjalan secara normal? Akan aku coba dengan cara pertama akan aku build dulu npm run build. Oke, selanjutnya kita sudah mendapatkan folder disk dari hasil build itu. Selanjutnya aku akan membuat folder Android agar Android Studio-nya membaca bahwa Ionic ini sudah bisa digunakan untuk Android dengan cara npx cap add Android. Oke, di sini kita harus menginstal kapasitor Android-nya dulu. Nah, selanjutnya akan aku coba cap Android lagi. Nah, sudah muncul folder Android-nya. Selanjutnya, aku akan membuat lokal storage-nya untuk membaca bahwa ada Android Studio di dalam komputerku. Dengan cara aku membuat local properties.
Nah, di sini aku akan mendefinisikan SDK-ku. SDK-ku tuh dalam Android Studio berada di eh, user. Pertama kita masuk ke dalam C-nya dulu. Oke, di sini your name aku ganti user. Update. Oke, di sini sudah. Selanjutnya, aku akan men-save-nya, Ctrl S, dan aku akan membuka Android Studio-nya. Sambil menunggu Android Studio terbuka dan siap, ini akan aku minimize dulu. Aku akan melihat piket JSON-nya. Di sini karena kita akan sering menggunakan perintah Ionic Server untuk Android, jadi aku akan membungkusnya menggunakan Android. Di sini akan aku bungkus menggunakan Android. Oh ya, di sini kenapa aku menggunakan Android, kenapa nggak MacBook atau kenapa aku nggak iPhone gitu? Karena di laptopku itu menggunakan Windows. Jadi kalau Windows itu menggunakan Android. Sedangkan kalau macOS itu menggunakan iPhone. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, Ionic run Android. Oke, ini sudah. Nanti tinggal npm run Android. Selanjutnya aku lihat di sini apakah sudah terbuka. Sudah. Di sini aku mempunyai dua device manager atau punya dua DB. Dua DB ini aku akan menggunakan Pixel 5 untuk tugas ini. Tapi teman-teman kalau teman-teman nggak ada, teman-teman tinggal create virtual device. Nanti teman-teman pilih sesuai kemauan teman-teman mau pakai yang mana gitu. Di sini aku akan menjalankannya. Sebelum aku menjalankan, aku akan melakukan web data dulu agar datanya kembali seperti normal karena sebelumnya sudah pernah aku pakai untuk pekerjaanku. Oke, selanjutnya aku akan melakukan web data. Nah, di sini sudah berjalan. Mungkin untuk prosesnya ini agak lambat, jadi prosesnya akan agak percepat. Nah, di sini sudah berhasil running untuk Pixel 5-nya. Selanjutnya, aku akan melakukan kill. Tujuan melakukan kill itu adalah agar tidak ada IDB yang melekat di dalam Ionic ini. Karena sebelumnya aku pernah mempunyai project IDB dan takutnya dia masih melekat di dalam Ionic tersebut. Oke, berhasil. Selanjutnya, aku akan menjalankan npm run Android yang sudah kita buat di paket JSON tadi, yang ini. Nah, ini selanjutnya akan aku jalankan. Di sini aku akan memilih Pixel 5 karena tadi emulator yang aku hidupkan adalah Pixel 5. Di sini akan membutuhkan waktu beberapa menit. Mungkin akan aku percepat.
Nah, oke, ini sama semua seperti yang di website. Selanjutnya, saya akan memulai pengkodingan di mana, untuk memulai bikin pengkodingan cuaca Jakarta. Oke, untuk pertama aku mulai dari router, aku akan merubah routernya. Di sini aku akan menggunakan weather view, bukan seperti ini lagi, tapi untuk videonya akan aku skip karena untuk menghemat durasi. Di sini saya sudah berhasil, meng-coding dan, eee, menjalankan cuaca Jakarta ini. Sebelum saya menampilkan hasilnya, saya akan mempresentasikan dulu kodenya. Pertama, di sini saya, merombak total dalam folder src, saya membuat folder configuration, interface, router, service, dan tema dan view. Di dalam folder interface ini, saya memiliki, variabel, dengan nama weather_config, gunanya untuk menampung API-base dari URL-nya itu. Selanjutnya, saya juga mempunyai temperatur, threshold di mana di sini itu untuk mengetahui, eee, derajatnya. Jika 33 maka bahaya, warning 29 ini tuh untuk mengatur icon dari tampilan UI nanti. Selanjutnya, saya juga memiliki local config di mana local config itu berisi Asia, ID. Selanjutnya, saya memiliki UI text di mana UI text ini menjadi lebih fleksibel dengan adanya ini. Dengan ketahuan seperti jadi title adalah perkiraan cuaca Jakarta, loading memuat data cuaca, error title gagal memuat data, retrieve button coba lagi, tutup today hari ini, hourly perakiraan cuaca per jam, weekly forecast perkiraan cuaca 7 hari, highest tertinggi, lowest rendah, forwest text nih, pokoknya yang ini. Selanjutnya saya juga memiliki variable untuk animation duration. Dari sini saya mengelola dalam service. Di dalam service ini saya menggunakan Axios yang tadi saya install. Dalam Axios ini, saya memiliki weather tipsnya, untuk respon datanya ini. Selanjutnya saya juga memiliki weather tipenya. Weather tipe itu, kayak tipe datanya. Tipe datanya menggunakan apa, string, number, atau boolean. Selanjutnya saya juga memiliki utils-nya. Utils ini tuh lebih berisi ke kayak tipe data dari date, contohnya jam jam berapa, lokasinya di mana. Ini menggunakan di trimmer menggunakan util. Selanjutnya, saya juga mempunyai CSS-nya, Weather CSS. Nah ini CSS-nya, terus ini CSS-nya. Saya juga mempunyai view-nya. Nah, di sini tab 1 view belum aku hapus. Aku hapus dulu. Nah, ini weather view-nya seperti ini. Oke. Jadi, kurang lebihnya di sini itu untuk menampilkan header-nya, di sini untuk menampilkan, navbar-nya, di sini untuk animasi loading. Nah, sini untuk menampilkan metadata-nya. Seperti itu. Selanjutnya, saya juga telah menambahkan folder resource, gunanya untuk menambahkan icon. Nah, ini ikonnya. Ikonnya itu berada di folder di Android. Jadi nanti setiap user menggunakan Android atau handphone menginstal aplikasi, nanti logonya seperti ini. Oke, di sini sudah selesai saya jelaskan code-nya untuk secara singkat. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasilnya. Dan untuk Android Studio hasilnya seperti ini. User bisa memilih jam per jam, perkiraan 7 hari, ataupun jamnya, jam segini, dia perkiraan rata-ratanya itu 26 derajat gitu. Selanjutnya, jika di browser, maka hasilnya seperti ini. Jadi ini Jakarta,
LALD-nya, long attitude dan latitude-nya. Ini rata-rata untuk hari ini, terus ini untuk minimalnya segini untuk hari ini, tertinggi segini hari ini, dan sekarang jam segini 12.29. Tapi saat aku refresh, dia 12.35. Jadi websitenya ini harus di-refresh karena dia menggunakan API dari luar. Selanjutnya, eh, di sini dia juga ada per jam untuk Senin tanggal 3 November ini. Kebetulan aku membuat video ini hari Senin 3 November. Selanjutnya ini perkiraan selama 7 hari dari 3 November sampai dengan hari Minggu. Oke. Selanjutnya, apakah ini sudah responsif? Tentu iya, jawabannya ya. Ini sudah responsif, kurang lebih mirip dengan Android, bahkan mirip persis. Di sini aku menggunakan Android Simulator. Nah, ini kalau menggunakan Android Simulator di Chrome, kita sandingkan dengan yang ada di Android Studio. Nah, hasilnya sangat mirip. Jadi, untuk program-program penggerak ini menurut aku sudah selesai tugasnya. Dan di sini aku menggunakan teknik left reload karena dalam Ionic dia itu adalah menggunakan left reload. Jika teman-teman menggunakan hot reload itu adalah defaulter gitu. Dan jika teman-teman menggunakan Genymotion atau Blue Sky itu mungkin akan aku buat contohnya nanti atau bisa teman-teman DM ke YouTube aku. Tapi kalau misalnya di sini aku mempraktikkannya menggunakan Android Studio. Seperti itu. Selanjutnya, apakah di sini bisa menggunakan PWA? Jawabannya ya. Di sini sudah ada manifest, tinggal teman-teman manfaatin aja. Bagi teman-teman yang nggak tahu PWA itu apa, PWA itu adalah progresif web app di mana website itu bisa menjadi aplikasi dengan sangat mudah gitu. Jadi untuk tugas 2 pemrograman perangkat lunak ini aku sudah selesai, sudah bisa menampilkan di Android Studio, sudah bisa juga menampilkan di Chrome, bahkan versi websitenya secara real time dengan harus di-refresh karena pakai API dari luar, ada perakiraan cuaca per jam, perkiraan 7 hari, dan ini NIM aku dan nama aku. Sekian dari aku, Muhammad Riki Hidayat. Saya akui masih banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon bimbingan dan arahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.